jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan surah Fatir ayat 11 terkait dengan umur manusia ya, atau umur kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Dalam surah Fatir ayat 11, ini sebenarnya ayatnya tidak lengkap ya, tidak dibaca dari awal ayat, tapi dibaca sesuai dengan tema yang akan dikaji pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak dipanjangkan umur seseorang. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umri. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan illa fi kitab, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab atau lauh mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surah Fatir Allah tidak akan bahwa manusia itu tidak dipanjangkan umurnya, tidak ditambah umurnya, dan tidak pula dikurangi umurnya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini sangat menarik. Bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita bertambah usia, atau kita sering menyebutnya dengan ulang tahun ya. Jadi kita tambah usia, salah satu yang sering diucapkan, semoga panjang umur gitu ya. Semoga sehat selalu, tambah umur ya. Menurut Ibnu Katsir dalam ayat tadi bahwa manusia itu tidak dipanjangkan umur seseorang ya. Jadi umur seseorang tidak dipanjangkan dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir bahwa umur manusia itu tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi, tapi umur manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa manusia itu suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang apabila telah tiba. Jadi kalau manusia ajalnya sudah tiba, itu tidak akan ditangguhkan. Dan sesungguhnya penambahan umur itu, kata Nabi, berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, adalah melalui keturunan yang soleh yang dianugerahkan kepada seseorang. Maka mereka doakan baginya sesudah ia tiada, sehingga doa tersebut sampai kepadanya di dalam kuburnya. Itu yang dimaksud bertambahnya usia menurut Imam hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya ketika orang ulang tahun, makanya salah satu doa yang diucapkan ini bukan dari hadis juga ya. Jadi doa dalam bahasa Arab ya. Doa dalam bahasa Arab yang diucapkan Allah ketika orang bertambah usia adalah barakallahu fi umrik. Ya, biasanya kalau kita ulang tahun tuh ya, bertambah usia, sering rekan-rekan kita mendoakan kita keberkahan. Walaupun ada yang membuat susunan doa untuk bertambah usia, bertambah panjang usia. Misalkan sering kita dapatkan, misalkan Allahumma tawil umri li ta'atik, ya Allah panjangkanlah umurku untuk berbakti kepadamu. Atau ada juga doa yang panjang, Allahumma tawil umurana,
sahih ajsadana ya. Ya Allah, panjangkanlah umurku, sehatkanlah jasad kami ya. Tetapi ya, dalam keseharian kita ya, salah satu doa yang sering kita ucapkan adalah barakallahu fi umrik. Semoga Allah melimpahkan kepada Anda yang ulang tahun keberkahan. Karena apa keberkahan? Jadi keberkahan itu kan maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, kata Imam Al-Ghazali. Jadi bertambah kebaikan dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan usia. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayun nas khair? Ya Rasulullah, ayun nas khair? Ya Rasulullah, manusia mana yang dikatakan baik? Kata Nabi, qala man tala umuruhu wa suna amaluhu. Orang yang terbaik, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya namun baik amalannya. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala, kata Nabi, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Lalu ditanya lagi Nabi, lalu manusia mana yang dikatakan jelek? Katanya Nabi, adalah yang panjang umurnya namun jelek umurnya. Jelek amal perbuatannya. Jadi kalau berdasarkan ayat tadi surah Fatir ayat 11, bahwa manusia itu ya sebetulnya usia kita sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita sudah lahir ya ke dunia, sudah ditentukan usia kita. Allah sudah menentukan usia kita. Maka salah satu ya doa yang ketika kita bertambah usia, sebetulnya bukan kita meminta panjang usianya, tetapi memohon kepada Allah keberkahan ketika kita diberikan usia oleh Allah. Baik usia kita panjang ataupun usia kita buruk. Karena berdasarkan hadis, yang terbaik bukanlah usianya yang panjang, tetapi usianya yang berkah. Alhamdulillah ya. Bahkan mungkin barangkali ada saudara kita, kakek kita yang usianya lebih dari 63 tahun ya. Kalau kita patokannya usia Nabi 63 tahun. Tetapi ada juga ya bahwa manusia itu usianya tidak sampai 63 tahun. Kemarin malam di Puri sini ada sahabat saya hafiz Quran, hafal Quran. Salah satu ketua DKM di masjid di Puri. Wafat pada usia kurang lebih 45-47 tahun. Masih muda. Orang hafal Quran masih muda. Padahal usia Nabi adalah 63 tahun. Jadi kita nggak bisa berpatokan bahwa usia kita adalah 63 tahun. Tapi kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang usianya panjang tapi baik amalannya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang usianya panjang tetapi jelek amalnya. Jadi tidak bisa berpatokan saya masih kecil, usia saya masih panjang. Tidak juga. Ada anak yang baru lahir, ya, tidak sampai setahun usianya meninggal. Ya. Bahkan ada anak juga yang SD meninggal, SMP meninggal. Artinya Allah memang sudah tentukan usianya. Sehingga salah satu doa yang terbaik untuk kita adalah memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala usia kita. Jadi ketika kita ulang tahun ya jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Ya, kadang-kadang kita salah kaprah ketika ulang tahun saking gembiranya. Ya, kita kadang lupa. Saking gembiranya kita mengadakan perayaan ulang tahun, didoakan supaya panjang umur dengan nyanyian, ya semoga panjang umur. Di situ kita bagi-bagi makanan, ya ditraktir, menyediakan makanan yang enak-enak. Lupa yang kita undang bukan orang-orang yang membutuhkan makan, orang yang susah makan,
Bahkan kadang-kadang atasan kita, orang-orang yang mungkin cukup makan, kita traktir, kita berikan makanan yang enak, tapi kita lupa kadang-kadang ya. Orang yang susah makan kita lupa ya. Sehingga kita kadang-kadang keliru dalam mensikapi bertambah usia. Tentu ketika kita mau bersedekah, pada saat kita bahagia, barangkali ada orang yang memang membutuhkan makan, susah makan, kita berikan sedekah. Ya alangkah baiknya kita berikan kepada orang yang du'af, orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang yatim piatu tetapi dalam kondisi dhaif atau lemah. Dan salah satu doa yang sebaiknya kita panjatkan adalah orang yang minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang baik adalah barakallahu fi umrik. Itu salah satu doa dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab yang sering kita ucapkan ya. Anak-anak juga dibiasakan ketika mendoakan adalah doa berkah. Tidak harus dengan dalam bahasa Arab ya. Apalagi udah usia kita masih dinyanyiin gitu ya. Ada juga ya. Udah usia kayak kita di kantor kadang-kadang dinyanyiin begitu ya. Bukan didoain gitu ya, didoain, tapi doanya juga bukan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bertambah usia juga kadang-kadang kita bukannya bersyukur ya. Dalam pengertian bersyukur itu kan kalau bertambah usia. Kadang-kadang orang malah memaknai bersyukur ini juga keliru. Jadi syukur itu kadang-kadang kita mengambil hal dari hal-hal yang paling mudah, yaitu hanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak dilakukan ya sesuai dengan tidak sesuaikan dengan ibadah kita ya. Ketika kita bertambah usia, mestinya cara bersyukur kita bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita mensyukuri nikmat dari usia yang diberikan oleh Allah. Ya salah satu ibadah kita juga ditingkatkan. Ya kalau udah wajib udah pasti. Tetapi hal-hal yang sunnah sudah mulai kita lakukan. Alhamdulillah misalkan ini kita sudah masuk ya ke bulan Sya'ban ya. Kalau orang Jawa nyebutnya bulan Ruwah. Ruwah itu sebetulnya diambil dari bahasa arwah ya, arwah. Makanya orang-orang sebagian ya, orang dulu kalau bulan Ruwah salah satu tradisi yang dilakukan ngapain? Salah satu ke makam. Kenapa ke makam? Mereka meyakini bulan ini adalah bulan arwah atau ruwah. Mereka ke makam. Walaupun sebetulnya ke makam tentu ziarah itu sangat baik. Tetapi kita jangan meyakini ziarah hanya di bulan ya ruwah saja, di bulan Sya'ban saja. Ya, ziarah tentu sangat baik dilakukan kapan saja. Karena memang tujuan ziarah adalah kita mendoakan orang yang sudah meninggal ya. Sehingga memang ketika kita akan Ramadan, tujuan kita supaya di bulan Ramadan kita lebih siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Ketika kita ziarah kubur, kita ingat dengan bahwa kita juga akan meninggal sama seperti mereka, sehingga kita lebih siap. Walaupun sebetulnya ziarah kubur kapan saja supaya kita memang lebih siap ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi pertanyaannya juga apakah kita juga sudah mensyukuri ya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan menghadapi Ramadan. Ya. Para sahabat ketika di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, ibadah-ibadah sunnah banyak dilakukan. Nabi dalam hadis yang sahih sangat banyak melaksanakan sunnah, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan puasa setiap hari, bukan, tetapi puasa-puasa sunnah yang disunahkan dilakukan banyak di bulan Sya'ban. Ya, Senin, Kamis dan ya Ayyamul Bid dan puasa-puasa yang memang disunahkan di bulan Sya'ban. Banyak dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Kita juga sebaiknya melaksanakan. Atau mungkin sunnah-sunnah yang lain, ya, membaca Quran, ya. Kita sudah mulai. Jadi jangan bulan Ramadan saja. Kita siapkan, ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, beberapa ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi kalau bisa sudahlah mulai dilakukan di bulan Sya'ban ya. Para sahabat di bulan Sya'ban berbekam ya, atau hizamah. Kalau bisa kita lakukan hizamah ya. Ataupun mungkin ibadah-ibadah yang lain ya. Sunnah-sunnah yang lain ya, qobliyah, ba'diyah. Kalau di bulan-bulan yang lain kita
tidak lakukan, sudah dimulailah salat-salat sunnah dilakukan, duhanya, qobliyah, ba'diyah, ya, dan salat-salat sunnah lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan tentu kita akan banyak melaksanakan ibadah salat sunnah. Ya. Makanya kalau memang memungkinkan nanti ada waktu di mana kita sekali-kali ada ya tahajud bersama ya menjelang bulan Ramadan, mempersiapkan diri kita. Sekali-kali kita mungkin i'tikaf bersama karena barangkali nanti kita di bulan Ramadan juga akan melaksanakan i'tikaf. Jadi ada proses di mana kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan atau tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan artinya ya selamat datang Ramadan. Ya, sama dengan marhaban ya Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini berdasarkan surah Fussilat ayat 11 bahwa Allah tidak akan ya memanjangkan usia seseorang, ya, tidak dipanjangkan seseorang, tidak mengurangi juga umur seseorang, melainkan illa fi kitab, melainkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu doa yang sebaiknya kita ucapkan ketika kita bertambah usia adalah memohon kepada Allah, berdoa supaya kita bertambah keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita, kata Imam Al-Ghazali. Bertambah dalam segala aspek kehidupan kita kebaikan, ya, kebaikan kita bertambah. Ya. Jadi setelah Ramadan kita sudah baik, sesudah Ramadan harus lebih baik. Itu artinya bertambah kebaikan kita. Perilaku, ucapan kita ya kepada kawan, kepada saudara, kepada istri, kepada suami harus bertambah. Itu namanya ketika bertambah kebaikannya, itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya. Dan kata Nabi, sebaik-baik usia adalah orang yang panjang usianya tetapi baik amalannya. Ya. Tapi bukan berarti orang yang pendek usia itu ya sebelum usia Nabi itu tidak baik, karena yang terbaik adalah amalan, ya kata Nabi tadi, orang yang panjang usianya tapi baik amalnya, artinya kebaikan amal itulah yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak usah nunggu udah usia tua, nggak usah nunggu usia 40 tahun ke atas ya baru kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dalam kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa manusia ya, tidak akan ditambah usianya, tidak akan dikurangi umurnya, melainkan bahwa manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lahir ke dunia sudah ditentukan oleh Allah usianya, berapa usianya ya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak tahu sampai usia berapa kita hidup. Terus kita berdoa, kalau kita diberikan kehidupan usia yang panjang, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dapat mengisi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati kembali beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.